Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Semoga Allah Rabbul Alamin yang hari ini saat ini sedang menatap, sedang melihat kita semuanya. Allah zat yang dalam setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan senantiasa tertuju agar endingnya nanti kita diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan Allah di surganya nanti. Allah yang kita tuju itu betul-betul harus kita libatkan dalam perkara apapun yang sedang kita upayakan kebaikannya. Nah, kita berdoa semoga saya pribadi, Bapak, Ibu, saudara-saudari semuanya, ketika mendapatkan informasi ada pola-pola pendidikan yang baik dalam cara kita mendampingi anak-anak kita untuk tumbuh kembang. Jika mendapatkan sebuah pola asuh yang baik, kita berdoa, kita berharap semoga saat itu diiringi dengan taufiknya Allah, sehingga kita dimampukan untuk menjalankan pola asuh parenting yang baik di dalam rumah tangga kita. Nah, sebaliknya juga demikian. Ketika kita mendapatkan sebuah gambaran, sebuah informasi, ada nih pola-pola parenting kita, pola asuh kita di rumah yang keliru, yang salah, yang tidak baik. Semoga di saat yang sama Allah juga memberikan taufik sehingga kita diberikan kemampuan, diberikan kekuatan untuk meninggalkan pola asuh kita yang sudah salah, yang sudah terlanjur keliru tersebut. Curhatan saya ke jenengan ini lebih menyakitkan bagi saya. Anak ini di tempat kami orang tuanya nggak segan-segan memaki-maki anaknya di depan saya. Ustadz, saya tidak tahu, anak ini tuh bukan anak berkebutuhan khusus. Tapi, mohon maaf. Anak ini telo banget pikirannya, Ustadz. Di TPA hafalannya lambat terus. Di sekolah hitung-hitungannya nggak bisa, nilainya jelek. Prestasinya nggak ada. Di rumah mau males belajar. Anaknya minderan, Ustadz, kalau diajak kemana-mana itu diam begitu. Mau diapain sih Ustaz? Mau sudah tak marahin, tak kasih hadiah, nggak ada berubah-berubahnya. Males belajarnya, minta tolong anak ini mau diapain Ustaz? Ya Allah, seperti itu. Di depan orang lain anaknya dimaki-maki seperti itu. Saya bayangin gimana kalau di rumahnya sendiri. Sehancur apa perasaan anak ini? Saya ceritain bocorannya ya. Teorinya dulu. Di dalam ilmu neurologi, ilmu tentang saraf, itu kalau ada anak yang dimarahin, kamu itu kenapa sih mas? Sudah Umi ajarin hitung berkali-kali, tetap aja nggak nyambung, nggak bisa. Kamu kok bodoh banget sih mas? Teman-temanmu aja nggak seperti itu, adik-adikmu lo nggak seperti itu, kamu aja yang gobloknya luar biasa gini nih. Misal kayak begitu. Dan itu nyata banyak kasus-kasus yang dibawa ke tempat kami, orang tua yang berkasar seperti itu. Nah, ketika orang tua ngomong seperti itu ada sekitar 5 menit. Kalau 10 menit. Kalau belum juga dijawab pertanyaan di neurologinya itu akan bermasalah. Jadi gini, ketika anak langsung dimarahin kayak tadi, itu selama 10 menit setelah dimarahin, di otaknya itu muncul pertanyaan gini anak itu.
Aku ini apa nggak berharga ya? Umiku sampai marah-marah seperti itu. Apa aku ini masih berharga di depan abiku? Sampai marahnya seperti itu. Saya tuh melihat langsung Pak masalahnya. Saya melihat langsung anak ini tuh hancur harga dirinya. Anak masih SD kok sama perlakukan seperti itu gitu loh. Belum lagi jenengan seret-seret, jenengan cetot, jenengan tempeleng, jenengan tampar. Hanya gara-gara peringkatnya turun dari peringkat 3 ke peringkat 7. Mau kau taruh kemana wajah umikmu ini? Malu aku ini mau ngambil rapot ke sekolahanmu. Hanya gara-gara mainan sepeda anak masih kelas 2 SD nenggor mobil jenengan beret. Kamu tahu ndak? Dandane ini beres ini berapa juta? Kamu nggak lihat, saya tuh masih luas. Matamu kamu taruh di mana? Anak kelas 2 SD, anak SD, sama bilangin kayak gitu itu loh. Setelah saya cerita ini bab neurologi, tolong diperhatikan betul nggih. Setiap kali jenengan habis marahin seperti itu, kalau 10 menit setelahnya tidak segera mendapatkan jawaban, selama 10 menit itu di dalam sarafnya akan selalu bertanya, apa aku sudah sehancur ini, tidak seberharga ini ya di depan umiku, di depan abiku, di depan guruku, sampai marah-marahnya seperti itu. Nah, kalau 10 menit tidak juga mendapatkan jawaban, neurologinya akan langsung memberikan jawaban. Oh, aku memang tidak berharga. Oh, aku memang tidak disayang lagi sama abi, sama umi. Nah, ketika itu sudah terjawab di sel neurologinya, itulah mulai awal dia menjalani kehidupan saklawase. Kalau tidak disembuhkan, perasaannya, harga dirinya akan hancur. Dia akan menjadi orang yang minder, nggak berani ketemu orang. Dia sudah nggak menganggap kehidupan ini lagi berharga, sehingga buat apa aku belajar, nggak ada nilainya apa-apa lagi. Buat apa, nggak berharga lagi kehidupanku, sehingga malas belajar, nggak punya gairah, nggak punya semangat. Perasaan harga diri yang hancur itulah akar dari semua permasalahan itu. Anak tidak prestasi, anak malas sholat. Buat apa? Dalam perasaannya ya, tidak dikatakan ini. Buat apa semua itu? Aku ini sampah, nggak berharga. Buat apa aku memperbaiki kehidupanku dengan sholat, dengan belajar? Buat apa? Aku ini sampah, nggak berharga di depan abi dan umiku. Saya nangis ketika diagnosa itu mengarah ke sana. Nah, boleh Ustadz minta tolong mainan di luar, di situ ada. Anak saya kan juga ada yang kelas 2 SD, mainan sama adik ya. Oke, keluar, ibunya sama bapaknya saya suruh masuk. Dek, saya tutup kuncinya jegret. Wes, mau apa sampean?
Mohon maaf Ustadz, mohon maaf, saya nggak tahu kalau itu semuanya membuat anak saya seperti ini. Sampean mau berubah apa tidak? Kalau panjenengan berdua mau berubah, saya bantu mendetoks luka batinnya, memunculkan sifat percaya dirinya lagi. Kalau jenengan tidak berjanji berubah, jangan bawa anak ke sini untuk terapi, untuk dilakukan recovery mentalnya. Baik, saya berubah Ustadz, buktikan dulu 1 bulan. Nah, ketika dia sudah memperbaiki, betul-betul anak saya lihat berubah, saya mau menerapi. Ingat-ingat Pak ya. Saya lanjutkan sedikit. Ketika kalau terlanjur keceplos marah yang seperti tadi, ingat, jenengan hanya punya waktu 10 menit untuk menjawab itu sebelum neuronnya menjawab seperti tadi. Ketika Anda sudah menghancurkan harga dirinya seperti itu, hanya paling lama 10 menit jenengan harus datang ke anak itu. Nah, Abi minta maaf ya nak. Abi tadi pulang kerja lelah gitu. Memang sih kamu salah, nggak harusnya seperti itu. Tapi nggak seharusnya juga sih Abi tadi marah seperti itu. Abi entah kenapa, mohon maaf ya nak, mohon maaf sekali. Abi sayang sama kamu nak, mohon maaf, dirangkul. Lakukan itu sebelum 10 menit dari ledakan Bapak Ibu tadi. Supaya luka batin itu tidak menaun, langsung netral. Tahu, oh iya ya, abiku tadi habis pulang kerja, pusing, ruwet urusannya, marah. Iyalah, selesai. Berapa menit Pak? Diinget-inget ya. Saya nggak mau lagi nangani terapi-terapi anak. Kalau memang permasalahannya karena gaya belajarnya keliru Bu, harusnya begini. Oh anak ini talentanya, anak ini kecerdasan utamanya di bidang spasial. Ya nggak mungkin lah Bu diminta hafalan bisa bagus. Anak ini kecerdasan naturalnya bagus. Jadi nanti pengembangannya seperti itu nggak ada masalah. Tapi anak malas belajar, anak nggak punya gairah, nggak punya semangat untuk hidup. Gara-gara jenengan yang menghancurkan harga dirinya di rumah seperti itu. Ayolah kita sama-sama perbaiki sambil mohon taufik supaya kita dimudahkan untuk tidak mengulang. Karena kalau ini masih juga terulang, jenengan sudah menghancurkan masa depan dunianya dan juga akhiratnya. Umi sayang sama Mamat, Umi sayang sama Aisyah. Nah, dengan begitu nanti melekat betul ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sharingkan dari pengalaman nangani problematika anak-anak, nangani problematika orang tua yang kesulitan nangani anak-anak, baik di lembaga pendidikan kami di Al-Um ataupun di tempat kami untuk terapi-terapi recovery mental dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.